Bahagia, saya atas nama Kaprodi Pengembangan Masyarakat Islam mengucapkan selamat datang atas kehadiran kalian untuk bergabung bersama di Fakultas Dakwah, khususnya di Prodi PMI. Saya nama Zainul Fanani, MAG. Saya adalah Kaprodi kalian. Nanti kalian akan bertemu langsung dengan saya, bertemu dengan seluruh sivitas akademika. Moga-moga pandemi ini tidak lama, kita nanti bisa bertatap muka secara langsung. Baik, Prodi PMI Pengembangan Masyarakat Islam adalah prodi yang sebenarnya prodi yang mengemban amanat bagaimana prodi ini mampu bisa memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Visi misi prodi ini, unggul dalam visinya adalah unggul dalam pengembangan dan penggerak perubahan masyarakat Islam berbasis kearifan lokal. Jadi sebenarnya prodi PMI itu adalah prodi yang paling dekat dengan masyarakat. Karena dia basisnya adalah bidang garapnya adalah sebagai penggerak masyarakat. Sehingga dia harus benar-benar ngerti bagaimana menemani masyarakat. Misinya adalah menjalankan program pendidikan pengajaran yang bermutu dalam melahirkan inovasi baru di bidang pengembangan masyarakat. Melakukan penelitian riset berbasis pengembangan masyarakat, mendorong partisipasi berbagai pihak, pendampingan, penguatan, melahirkan agen penggerak pelaksana perubahan sosial masyarakat yang mandiri. Bekerja sama, bermitra dengan berbagai otoritas kelembagaan, baik swasta, regional, maupun nasional. Dari misi ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya bidang garap kita adalah bidang garap nggak jauh-jauh amat dari masyarakat. Sehingga layak kalau kemudian kita bisa mengatakan bahwa yang paling tahu tentang nafas denyutnya di persoalan-persoalan ke masyarakat PMI dibanding dengan prodi-prodi yang lainnya. Sehingga nanti kita mari belajar bersama. Kita akan bertemu nanti dalam satu irama yang sama, mencoba belajar lebih dalam lagi tentang PMI. Lanjut Pak Obi. Selanjutnya adalah tentang struktur di Prodi PMI. Jadi saya Zainul Fanani, ketua prodinya. Staf prodinya Bu Febrina Rizky AMPD, stafnya. Dosen-dosennya adalah Bapak Dr. Haji Rosadi, MPDI, Bapak Nasobi Niki Suma MSc, Bapak Ahmad Faisal MSI, Bapak Ahmad Fatul Rosid MSI, Dr. Haji Sofyan Hadi MPD, Bapak M. Ardiansa MAG. Jadi masing-masing dosen ini mereka punya keahlian yang masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Jadi Bapak Ahmad Faisal lulusan dari UMM Malang, Fatul Rosid itu adalah sedang kuliah doktoral di UNED. Terus Bu Febrina S2 Bahasa Inggris Malang gitu. Oke. Bapak Rosadi sedang proses doktoral, beliau S3. Bapak Nasobi UGM S2-nya. Bapak Sofyan Hadi sedang proses menuju guru besar ini. Bapak Ardiansa seorang yang ahli dalam dunia penelitian, teman bisa belajar langsung pada beliau. Jadi kalau komposisinya kita sudah komposisi yang ideal, kalian bisa bergabung dengan kami dan bisa
belajar dan sharing bersama dengan seluruh formasi dosen yang ada di prodi PMI. Baik, lanjut Pak Nasabi. Ini kurikulum ya, kurikulum ini kurikulum yang paling akhir yang nanti akan kalian di semester pertama itu ada 24 SKS. Ini sudah paket ya. Jadi kalian akan dapat 24 SKS, 9 mata kuliah. Makanya siapkan fisik dan mental kalian untuk nanti bisa belajar 9 mata kuliah ini. Di semester 2 ada 22 SKS. Itu jika kalian IP-nya di atas 3. Tapi kalau IP kalian kurang atau ada yang tidak lulus, maka di semester 2 kalian akan tidak bisa mengambil penuh. Jadi, tapi kalau kalian kemudian tidak ada yang ketinggalan mata kuliah di semester 1, maka di semester 2 kalian bisa lolos. Begitu selanjutnya. Jika semester 2 kalian ada yang ketinggalan, SKS-nya kurang, maka kalian tidak bisa menempuh secara formal SKS yang diberikan di semester berikutnya. Itu bagus. Cuma 2 semester. Ini semester 3 ini juga. Nah, kalau kalian IP-nya 3,5 misalkan di semester 2, ya, sampean bisa dapat 22 SKS di semester 3. Karena kalian cum laude 3,5 SKS-nya, nilainya bagus, maka kalian bisa mengambil semester 4. Jadi tambah 2 karena kalau 3,5 IP-nya sampean bisa dapat SKS penuh 24 SKS. Makanya ada kesempatan 2. Jadi bisa mengambil semester 4. Begitu juga di semester 4, jatahnya 22 SKS. Kalau sampean ternyata sudah ada yang diambil, maka sampean bisa melompat lagi ke semester berikutnya, 5 dan 6 seterusnya begitu. Itu. Nah, ini semester 5. Di semester 5 ini sudah mata kuliah sudah mulai gemuk-gemuk SKS-nya. Ya, ini sudah mulai mata kuliah ke PMI-an ya, PMI-an gitu. Seperti studi gerakan sosial, statistik sosial dan metode PAR. Ini mata kuliah konsentrasi. Jadi sampean jangan sampai ada yang ketinggalan, boleh beraktivitas, boleh berkegiatan, boleh melakukan hal apapun, tetapi jangan sampai ketinggalan mata kuliah yang sudah ditetapkan. Semester 6 dibagi 2 konsentrasi, yaitu konsentrasi masyarakat marginal dan konsentrasi teknologi pemberdayaan masyarakat. Ini pilihan. Saya bisa konsentrasi di masyarakat marginal, itu semester 6, mata kuliahnya itu. Jadi masyarakat marginal ini nanti saya akan bicara tentang keadilan sosial, masyarakat urban, misalkan ya, pemukiman dan pengembangan wilayah ini bisa ketemu dengan masyarakat kota, studi masyarakat marginal, masyarakat pinggiran, masyarakat hutan, masyarakat yang tidak dapat keadilan sehingga mereka ada di pojokan-pojokan, ada di pinggiran-pinggiran begitu. Nah itu bidang garap konsentrasi masyarakat marginal. Itu persoalan, itu problem yang nanti akan saya mendampingi. Itu adalah keahlian kalian bagaimana mengusung, mendampingi, mengadvokasi masyarakat yang secara ekonomi, secara pendidikan, mereka dimarginalkan, mereka dipinggirkan. Mereka tidak dapat keadilan yang sama seperti padahal itu amanat undang-undang dasar, seharusnya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia dapat kesempatan pendidikan, dapat kesempatan bagaimana mendapatkan kue kemerdekaan ini dengan merata. Tapi persoalannya tidak seperti itu. Nah, itu tugas adalah konsentrasi masyarakat marginal. Yang kedua, teknologi pemberdayaan masyarakat. Nah, konsentrasi teknologi pemberdayaan masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya kalian nanti akan dibayangkan, kalian nanti akan dicita-citakan, dan akan nanti digambarkan sebagai seorang mahasiswa sarjana yang punya kemampuan teknologi dalam bermasyarakat. Kreatif, punya kemampuan bagaimana membangun wirausaha,
Kalian juga akan dibekali kemampuan bagaimana mengelola kebencanaan, mitigasi bencana. Bagaimana saya memberdayakan, mengengine masyarakat-masyarakat yang terkena bencana sehingga mereka bisa pulih kembali. Kalian juga akan dibekali dengan mata kuliah tradisi dan kearifan lokal. Ya, masing-masing masyarakat itu punya kearifan lokal, punya budaya-budaya unggul di masing-masing lokasinya. Termasuk semester 6 nanti kalian akan dapat PKL. PKL itu praktek kerja di lapangan. Jadi di semester 6, insya Allah mata kuliah sudah hampir semuanya selesai di semester 6 ini. Begitu Pak Abi. Oke, lanjut Pak Abi. Semester 7 sudah tidak ada mata kuliah. Sampean nanti akan dapat KKN, dapat PPL atau magang, skripsi. Sampai semester 8. Kalau kalian pandai-pandai membagi waktu, kalian sungguh-sungguh belajar, menciptakan kesempatan dan kreativitas sesuai dengan apa yang telah kami canangkan, maka di semester 7 harusnya kalian sudah selesai. Idealnya begitu. Jadi 3,5 semester bagi anak-anak yang cerdas, smart, menyiapkan segala sesuatunya dengan cermat dan tertib, maka 3,5 tahun kalian sudah jadi sarjana. Di semester 8 kalian sudah siap-siap untuk menuju S2 sebenarnya. Tapi kalau tidak, semester 8 itu lanjutan bagi yang belum skripsi, lanjutan untuk bisa menyelesaikan skripsinya. Oke, begitu. Terus Pak Abi, lanjut. Oke, nah ini kegiatan-kegiatan. Mungkin Pak Abi bisa. Mungkin Pak Abi bisa. Baik, di-unmute dulu. Iya, oke. Baik, selanjutnya saya yang menjelaskan ini, membantu Bapak Prodi kita menjelaskan. Jadi di Prodi kita, jangan khawatir nanti bagi yang bingung ya, kita ada waktu 1 jam pembahasan tentang Prodi ini. Nanti bagi yang mungkin ada unek-unek untuk bertanya, silakan ya. Nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab di kita. Ya. Walaupun nanti waktunya nggak cukup, kita bisa sharing tanya jawab via WA nanti ya Gus. Insya Allah ya. Jadi saya akan melanjutkan di sini kegiatan prodi dan kerjasama prodi kita. Jadi prodi-prodi kita ini ya, terutama prodi pengembangan masyarakat Islam, kegiatannya sangat banyak, langsung terjun ke masyarakat. Ya, salah satu contohnya ini beberapa kakak tingkat kalian atau senior-senior kalian, mereka langsung belajar ya ketika ada kuliah, beberapa mata kuliah, mereka langsung belajar menjadi pekerja sosial di lingkungan pondok sosial atau liposos. Liposos ini di bawah dinas sosial. Karena nanti calon-calon sarjana PMI ini ya dituntut untuk menjadi beberapa pekerja sosial atau social worker, kemudian juga ada yang menjadi agen community development atau agen pemberdayaan masyarakat. Jadi ini merupakan kegiatan-kegiatan yang langsung konkret ya, menyentuh kepada masyarakat. Ini kegiatan-kegiatan yang pertama. Kemudian selanjutnya, nah ini selain dengan dinas sosial, kita juga bekerjasama atau merangkul beberapa dinas yang lainnya, termasuk dinas lingkungan hidup ya. Kita juga pernah melakukan pelatihan atau workshop bersama menjaga kebersihan lingkungan, memberdayakan sampah ya, untuk menjadikan nilai tambah bagi masyarakat. Bagaimana caranya? Di foto yang di bawah itu, jika kalian kondisinya tidak pandemi seperti ini ya, seharusnya setelah PBAK itu ada kegiatan ta'aruf ya. Ada kegiatan ta'aruf maba. Ini kegiatan ta'aruf maba ya, mahasiswa baru angkatan 2019 tahun kemarin. Ya, jadi mereka praktek ya, langsung praktek, berkenalan bersama dengan teman-temannya ya. Tidurnya selama 3 hari, 2 hari 1 malam ya, tidur di balai desa. Jadi langsung praktek ya, pengembangan masyarakat. Mereka belajar tentang teori-teori di sana. Ya,
ini acara HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Ta'aruf. Tetapi karena kondisinya pandemi, ya nanti tidak tahu apakah kegiatan ta'aruf seperti ini terlaksana atau tidak. Yang jelas tidak akan terlaksana secara real nyata, tetapi entah mungkin nanti HMPS akan mengakomodir secara virtual mungkin. Nanti ditunggu kabarnya dari HMPS ya. Kemudian ada kuliah lapangan ya. Jadi beberapa mata kuliah, ini contohnya mata kuliah filantropi Islam. Filantropi Islam itu mempelajari tentang kegiatan memberdayakan atau berderma ya, berderma kepada masyarakat ya. Jadi pemberdayaannya berbasis agama ini. Ini kunjungan di Kampung Zakat Terpadu ya. Kalau kalian yang berasal dari Kabupaten Jember ya, kita di Kabupaten Jember itu memiliki Kampung Zakat Terpadu, di mana Kampung Zakat ini menjadi percontohan di Jawa Timur ya. Satu-satunya dulu, sebelum sekarang sudah ditiru atau dikembangkan di beberapa kabupaten-kabupaten yang lainnya, yaitu di Kabupaten Blitar. Karena apa? Konsepnya di Kampung Zakat ini ya, mahasiswa kita ajak ke sana, kemudian kita belajar ke beberapa masyarakat di sana ya. Sejarahnya seperti ini, kenapa dijadikan Kampung Zakat Terpadu di sana? Karena di Sumber Jambe ini ya, desanya Kecamatan Sumber Jambe di Kabupaten Jember. Karena masyarakatnya itu rata-rata miskin ya. 98% itu miskin di sana. Ya. Kemudian ya Kementerian Agama membuat inisiasi untuk mendirikan Kampung Zakat ini dengan memberdayakan atau mengajak merangkul ya beberapa lembaga amil zakat ya untuk membantu permasalahan tersebut, permasalahan kesejahteraan tersebut, sehingga terbentuklah Kampung Zakat ini. Nah, program-programnya banyak sekali, beberapa lembaga amil zakat itu banyak yang menyumbangkan program kerja. Salah satunya misalnya satu rumah satu sarjana misalnya. Tetapi ini juga menjadi kendala sendiri ketika kami belajar ke sana. Karena apa? Rata-rata anaknya atau penerus mereka yang hidup di Kampung Zakat itu rata-rata paling pol itu tamatan SMP, sehingga program satu rumah satu sarjana itu masih gagal sampai sekarang ya. Makanya inilah ya dibutuhkan tangan-tangan dingin pekerja sosial seperti kalian-kalian ini nantinya ya. Selanjutnya ini ada acara kuliah tamu bersama Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Jember. Kita juga sudah melaksanakan MOU dengan mereka ya, Dinas Pertanahan. Jadi Dinas Pertanahan itu sudah mengundang senior-senior kalian untuk bekerja sama melakukan yang namanya volunteer ya, PTSL, pencatatan tanah sistematis lengkap. Mereka langsung terjun ke lapangan ya, mencatat beberapa tanah-tanah secara real sistematis ya. Itu. Ini beberapa kegiatan HMPS, ada pelantikan HMPS, kita juga ada beberapa mahasiswa yang turut serta dalam riset kolektif mahasiswa ya, beberapa mahasiswanya. Kemudian ini yang saya katakan tadi kerjasama dengan kantor pertanahan, jadi kita juga luas ya bidang pekerjaannya. Kalau kita berkaca-kaca atau bertanya-tanya dalam diri ya, beberapa mahasiswa PMI ini mau jadi apa sih saya nantinya ya, mahasiswa PMI ini. Nah, bidang kerja kalian itu sangat luas nantinya, bisa ke kantor pertanahan, bisa di dinas sosial ya. Ini kita sudah menjaring ya beberapa MOU atau kerjasama dengan beberapa dinas-dinas terkait. Ini mahasiswa angkatan 2019 ya, kakak tingkat di atas kalian mengikuti launching ya, Kampung Zakat Terpadu 2. Alhamdulillah dengan konsep Kampung Zakat Terpadu yang pertama di Sumber Jambe itu sudah berhasil, sekarang ditiru untuk dikembangkan lagi menjadi Kampung Zakat Terpadu 2 ya di Kecamatan Ledo Ombo. Dan alhamdulillah Prodi PMI juga ikut serta ya, baik itu tenaga ataupun sumbangan kemarin dalam pengelolaan Kampung Zakat Terpadu 2 ini. Nah, ini kegiatan PPL, jadi di kita nanti tadi sudah dijelaskan di kurikulum ya, kalian akan mendapatkan mata kuliah
PPL dan PKL. Ya, PKL itu dalam runtut atau dalam rumpun fakultas nanti. Jadi misinya adalah menyampaikan pesan dakwah ya kepada masyarakat, sehingga kelompoknya nanti dicampur antar fakultas, lima prodi dalam satu fakultas itu kalau PKL. Kalau PPL ini per prodi ya, ini salah satunya di Dinas Sosial Kota Batu ya. Kebetulan saat itu DPL-nya adalah Gus Fanani ya. Pengalaman-pengalaman sangat menarik ketika mahasiswa-mahasiswa PMI itu melakukan PPL di Dinas Sosial Kota Batu, sehingga pada saat acara penarikan atau perpisahan ya, atau dijemput kembali untuk kembali ke kampus ya, ketua dinas sosialnya itu sampai menangis ya, tidak mau berpisah dengan mereka ya, saking kerasannya atau saking baiknya kinerja mereka ya, mahasiswa-mahasiswa kita di sana ya. Awalnya mahasiswa-mahasiswa ini ketika praktek kerja atau PPL di sana, mereka agak minder karena di dinas tersebut, terutama di Kota Batu ini kan banyak ini ya, dekat dengan Kota Malang, mereka juga berdampingan dengan Kota Malang, itu kan banyak kampus-kampus bonafit seperti UIN Malang, kemudian Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang ya. Alhamdulillah kampus kita ya diterima ya dengan baik, bahkan dengan predikat yang sangat luar biasa. Mereka meminta lagi ya untuk menindaklanjuti kegiatan ini. Monggo kalau mahasiswanya mau ya praktek lagi ke kami dengan sangat terbuka untuk menerima mahasiswa S1 PMI ya dari IAIN Jember, karena kinerjanya terbukti baik, kata beliau seperti itu. Sehingga pada saat perpisahan beliau sampai nangis-nangis tidak mau pisah. Ya. Kegiatan yang selanjutnya ini pada saat pandemi, aktivitas kampus memang sedang lockdown ya. Karena lockdown dalam artian tidak boleh ke kampus, kemudian pembelajaran dilakukan secara daring, ini untuk menjaga ya interaksi kita, menjaga jarak dan lain sebagainya, menjaga penyebaran virus COVID ya. Sehingga beberapa beberapa mahasiswa ya membuat inisiasi bagaimana kita tetap berdaya ya di tengah isu pandemi, di tengah permasalahan pandemi ini. Jadi mahasiswa PMI juga melakukan berbagi ya, kegiatan berbagi bersama kaum duafa, di mana mereka yang sangat-sangat terkena dampak dari COVID, terutama aspek ekonominya ya. Ini kegiatan berbagi bersama kaum duafa. Ini yang terbaru kemarin ya, anak-anak HMPS juga melakukan bakti sosial kepada masyarakat ya. Untuk berita-berita lebih lanjut ya, adik-adik mahasiswa bisa mengunjungi website kita bersama. Itu sudah ada itu ya, tulisannya biru, www.pmi, pengembangan masyarakat Islam, bisa dicatat, nanti bisa dikunjungi, diselanjari ya, pmi.iain-jember.ac.id ya. Kalian bisa mengunjungi website kita, meramaikan web tersebut ya, info-info prodi, kemudian info-info AHMPS, kegiatan kemahasiswaan banyak ditampilkan di situ. Untuk profil lulusan ya, profil lulusan kalian tadi sudah dijelaskan bahwasanya secara aturan nasional ya, KKNI, profil lulusan PMI ini dicetak untuk ada 3 ini. Jadi yang pertama, kalian dibentuk untuk menjadi praktisi pengembangan masyarakat atau social worker atau community development itu tadi. Kemudian yang kedua, asisten peneliti sosial keagamaan. Ya, ada yang mengatakan langsung asisten peneliti sosial saja. Ya, asisten peneliti sosial keagamaan. Yang ketiga, analis ya, sosial keagamaan. Kalian bisa menjadi analis sosial keagamaan. Rata-rata ya dari lulusan kita banyak yang bekerja menjadi pekerja-pekerja sosial ya. Volunteer yang bayarannya luar biasa itu, kalau kalian tanyakan itu nanti ya. Oke, dari sini itu saja penyampaian dari kita berdua ya.
dari saya Pak Obi, kemudian Pak Fanani, kami akan membuka sesi sharing ya atau tanya jawab mengenai beberapa materi keprodian kita ya. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit ya. Masih panjang waktu kita. Silahkan kalian bisa bertanya-tanya kepada kita berdua ya tentang materi keprodian PMI, baik itu boleh dari visi misi, dosen, kurikulum akademik yang kita bahas tadi, kegiatan dan kerjasama, profil lulusan ya. Yang jelas seperti ini. Jadi iklim akademik, iklim belajar nanti akan dijelaskan pada materi selanjutnya ya. Tetapi alangkah baiknya saya juga menjelaskan di sini sebagai pembuka saja. Bahwasanya iklim akademik di bangku sekolah ya, kalian dulu kan ada SD, SMP, SMA, kan sekolah itu namanya ya. Dengan di perguruan tinggi itu sangat amat berbeda. Ya. Sangat amat berbeda ya. Apa perbedaan yang paling mencolok ya? Ketika di sekolah ya, semua jadwal tertata rapi ya. Jam 7 masuk hingga jam setengah 3 gitu. Ketika kuliah ya, kalian nanti akan merasakan jam 7 sampai setengah 10 kuliah, kemudian ada jeda tidak kuliah, jam setengah 1 masuk lagi kuliah, kemudian pulang hingga jam setengah 3. Loh, kok seperti itu, Pak? Ini beda, salah satu bedanya, yaitu di perguruan tinggi. Jadi ada waktu-waktu liburnya. Ya. Sabtu Minggu adalah hari libur kalian. Ya, mahasiswa itu tidak kuliah di hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu tidak ada kuliah. Ya, kecuali ada kesepakatan bersama dosen ya sebagai kuliah pengganti. Ya, apalagi nanti kalian kan kuliahnya via daring masih hingga Desember, ini sebagai instruksi dari pemerintah ya untuk memutus rantai ya COVID-19 ini. Yang kedua apa lagi perbedaannya? Yang kedua, kalau kalian dulu nilainya di waktu bangku sekolah itu nilai angka ya 70, 80, 85, 90 mungkin ya. Ya, di bangku kuliah kalian akan mengenal nilai itu A+ ya. Kemudian A. Kemudian A-. Ada lagi nilai B+, B, B-. Loh, bagaimana itu Pak? Nanti ya kalau misalnya kalian ini bingung, silahkan nanti kita sharing bersama ya. Yang ketiga perbedaannya lagi apa ya? Ketika sekolah kalian masih diatur untuk berseragam ya, untuk pergi ke sekolah masing-masing. Tetapi ketika di kampus atau perguruan tinggi ini dibebaskan, tetapi yang mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku di kampus kita, menutup aurat salah satunya. Ya, oke, itu saja penyampaian dari materi keprodian kita. Silahkan bagi yang ingin bertanya ya, di raise hand mungkin bisa ya, raise hand dulu boleh, kemudian disampaikan ya langsung atau boleh via chat bagi yang malu-malu ya. Silahkan. Ya, mari mau bertanya, angkat tangan. Pak Sofyan Hadi ini dosen kita ya? Pak masuk ya terus. Mari, jika ada yang dibingungkan mengenai kurikulum mungkin ya, atau pembelajaran yang ada sistem akademik di prodi kita, prodi PMI, boleh sharing untuk ditanyakan. Ngantuk semua ini Gus. Nanti ngomong ya. Ya, monggo. Oh, itu ada yang mau tanya. Wasilah. Ya. Wasilah. Ya, silakan Wasilah. Diperkenalkan dulu Wasilah, namanya, dari mana, domisilinya, asalnya ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilah, alamat saya di November, Bangsasari, Jember. Saya ingin bertanya kepada Bapak Zainul Fanani, maksudnya
itu yang dari nilai A plus sama A gitu, Pak. Ya, nilai-nilai tadi ya, masalah nilai ya. Bedanya A plus sama A min itu besaran mana ya, Pak? Saya bingung. Ya. Oke, enggak apa-apa. Ini masih adaptasi awal memang ya. Ya ini yang saya rasakan ketika mahasiswa pertama kali masuk di semester 1. Pasti mereka itu bingung adaptasinya terhadap nilai ya, kemudian sistemnya. Makanya rata-rata mereka yang jauh dari Kabupaten Jember ya, biasanya di minggu-minggu awal mereka langsung sakit dulu biasanya itu. Ya, karena adaptasinya memang dituntut lebih selain dia adaptasi perubahan iklim akademik dari sekolah ke perguruan tinggi, mereka juga adaptasi secara tempat tinggal ya. Ada yang kos, ada yang di ma'had, ada di pondok pesantren seperti itu. Monggo Gus Farani mungkin mau menjawab tentang perbedaan nilai tadi, Gus. Baik, Bismillah. Jadi nilai itu berurutan dari mulai B plus, B biasa, B minus, begitu seterusnya. Nah, itu jenjangnya dimulai dari kalau A plus itu 85 ke atas, kalau nggak salah, gitu Pak ini. Jadi berjenjang. A itu ada 3 nilai, A min, A biasa, A plus. Berjenjang. A plus itu insya Allah kalau nggak salah 85 ke atas, ya nanti bisa dilihat di panduan itu. Di panduan ada, nanti akan di-share panduan akademik ya, tentang nilai-nilai itu. Jadi A itu ada 3, A plus, A biasa, A minus. Gitu. Nah kisarannya itu di atas 85 ke atas A plus, A biasa itu di bawah itu, ya A minus dia di bawah itu. B-nya juga begitu, ada B plus, B biasa, B minus. C itu juga begitu, C plus, C biasa, C minus. D juga begitu. Nah, di bawah itu tidak lulus, E juga. E itu tidak lulus. Ya, dengan tata nilai sistemnya begitu. Jadi begitu Mbak Wasilah ya. Nanti akan ada buku panduan akademik. Kalian akan dapat satu-satu bagaimana cara belajar di perguruan tinggi. Yang penting nilai akademik diraih, nilai yang lain juga harus kalian kejar juga. Nilai moralitas, akhlakul karimah. Dimulai dari sekarang. Kan kita sudah mulai lihat bagaimana sopan santun kalian, bagaimana tata krama kalian dalam ikut berpartisipasi di kegiatan ini, di Zoom, bagaimana perilaku kalian, bagaimana seterusnya. Ya, jadi jangan khawatir, pasti akan dapat buku panduan akademik. Ya, seperti itu Wasilah ya. Jadi kalau ditanya lebih tinggi mana, jadi yang paling tinggi itu A plus ya urutannya A, kemudian A min, B plus, B min. Itu iklim atau kurikulum terbaru ya sejak angkatan 2019 kemarin. Jangan khawatir nanti kalian akan mendapatkan buku pedoman akademik ya dari institut biasanya itu ya dari kampus kita. Nah, itu nanti kalian pelajari atau kalian yang sudah punya channel kenalan dari senior-senior, jangan lupa-lupa atau jangan malu-malu ya untuk bertanya kepada senior-senior kalian mengenai iklim pembelajaran yang ada di kampus kita. Kak senior, gimana sih sistem pembelajaran di kita gitu ya. Mereka biasanya mengarahkan juga seperti itu. Mumpung kalian masih ada melekat ya istilah kata-kata maba kan gitu kan ya, mahasiswa baru. Jangan malu-malu ya, jangan malu-malu untuk bertanya ya. Ketika kalian malu-malu untuk bertanya, apa katanya ya, sesat di jalan kan gitu kan ya. Kalau sesat di jalan di zaman corona ini bagaimana ya, mati sendiri nantinya kan seperti itu ya. Ya. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan yang muncul di chat Pak Kaprodi ya, Gus Manani ya. Perkenalkan, nama saya Siti Munadirotul Hasanah. Mana ini orangnya? Coba di unmute dulu, Mbak
Munadirotul berbicara dulu. Saya pengen tahu domisilinya dari mana. Tidak muncul, malu mungkin. Ini ada bertanya dia di chat, Bapak saya mau tanya, ya untuk jurusan PMI ini nanti gelarnya apa Pak? Monggo Gus Wanani jawab gelarnya. Gelarnya dari prodi PMI ini apa nantinya? Kalian nanti gelarnya sarjana sosial, ESOS. Gelarnya sarjana sosial, ESOS. Nah, nanti kalian akan disebut sebagai social worker, pekerja sosial. Ya, pendamping masyarakat. Jadi social worker itu. Nah, biasanya instansi lembaga-lembaga yang bersinergi dengan PMI itu adalah Dinas Sosial, PKH, Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan empowerment, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi misalkan saya nanti akan jadi seorang peneliti, pendamping peneliti. Kalian akan menjadi penyuluh agama. Banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi cati lo gak muncul loh kon. Cat. Jadi itu Mbak siapa tadi? Mbak Rizky Wadini. Oh, jadi begitu. Makanya kemudian dikarenakan kalian akan mendampingi masyarakat secara langsung, di samping kemampuan skill kalian yang harus kalian asah selama di kampus, kalian juga harus mengembangkan skill kepribadian. Ada HMPS namanya, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Di sana kakak-kakak kalian sudah akan menanti kegiatan bersama dengan kalian. Akan dibuat program-program kegiatan bersama dengan prodi yang berkaitan dengan skill dan kemampuan kalian nanti ketika sudah bekerja di dunia nyata. Ya, seperti kita kemarin kerjasama dengan Dinas Pertanahan. Nah, mahasiswa PMI harus punya kemampuan IT. Bagaimana kemudian mengentry data, mengolah data. Salah satu kakak kalian yang bernama yang di Dinas Sosial kemarin, Arin, mereka orang Dinas Sosial sudah meminta Alin meskipun belum lulus untuk bekerja di Dinas Sosial Batu Malang. Ya, karena Ibu Dinas Sosial merasa bahwa pekerjaannya bisa dihandle dengan seorang Arin. Gitu. Arin itu bisa berbagai macam program yang itu dibutuhkan oleh Dinas Sosial. Teman-teman yang lain begitu. Sehingga kenapa kemudian ketika kakak-kakak kalian pulang PPL di Dinas Batu Malang, semuanya pada merasa kehilangan. Karena mereka merasa terbantu. Nah, Mbak Arin ini dia punya kalian programmer. Ya. Jadi kalau kalian punya keahlian bukan cuman di bidang akademik saja, punya keahlian-keahlian yang lain, maka kalian akan dibutuhkan di masyarakat. Bahkan Mbak Arin ini belum selesai bekerja sudah diminta untuk bekerja di sana. Ya akhirnya juga nggak bisa karena memang Mbak Arin belum selesai menulis skripsinya. Itu ada lagi nih. Barangkali ya. Ada lagi pertanyaan dari Rizky Wahidini. Kalau di PMI, Rizky Wahidini, mata pelajaran apa yang paling menonjol? Kalau pengembangan masyarakat itu mata kuliah yang harus jadi ada namanya mata konsentrasi. Coba ditampilkan. Mata kuliah konsentrasi. Sudah ditampilkan dengan Pak Obi ini habis ini.
Mas Rizky Wahdini. Rizky Wahdini laki-laki perempuan ini. Perempuan. Nah, oke. Mbak Tampil, Rizky Bu. Wahdini. Senam itu. Ya. Itu. Nah, kalau semester 5 dulu, Pak. Semester 5 dulu. 5. Iya. Semester. Oke. Itu. Semester 5 ini misalkan mata kuliah metodologi PAR, metode PAR. Participation Action Research. Mata kuliah ini membekali kalian nanti bisa melakukan riset yang berbasis partisipasi masyarakat. Kalian akan punya kemampuan melakukan riset. Jadi kalian adalah orang yang akan diprogram mengerti tentang data tentang masyarakat, riset. Statistik sosial. Kalian juga akan belajar tentang bagaimana mengolah data secara statistik yang berbasis sosial, statistik sosial itu. Ada studi gerakan sosial lagi. Nah, kalian juga akan diberi kemampuan bagaimana menemani masyarakat tertindas. Kalian mengerti tentang konsep-konsep bagaimana melakukan gerakan-gerakan yang anti produktif, gerakan-gerakan yang kemudian banyak melakukan yang merugikan masyarakat, sehingga kalian mendampingi mereka untuk bisa mengadvokasi mereka, untuk bisa menghantarkan mereka mendapatkan keadilan yang sama di mata negara. Begitu. Itu di semester 5. Semester 6 itu konsentrasi sudah. Mas Rizky? Nah, itu konsentrasinya ada 2. Masyarakat marginal dengan teknologi pemberdayaan masyarakat. Kalau masyarakat marginal, misalnya ini mendampingi tentang bagaimana masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan sosial. Masyarakat yang kemudian ada dalam suasana konflik. Masyarakat yang budayanya bermacam-macam. Ada studi konflik dan multikulturalisme itu. Tapi juga akan belajar bagaimana tata kota, spatial planning, pemungkinan dan pengembangan wilayah. Kalian akan mengerti bagaimana membangun kota yang berbasis kearifan di masyarakat marginal. Jadi mata kuliah ini mata kuliah konsentrasi. Sementara yang pilihan kedua adalah teknologi pemberdayaan masyarakat. Nah, ini mata kuliah yang menjadi mata kuliah unggulan, yaitu pemberdayaan masyarakat. Jadi community development. Community development itu pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Itu mata kuliah inti. Kalau bahasa Arab itu mata kuliah bahasa Arab, kalau ini mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Di masyarakat marginal ada, di pemberdayaan teknologi pemberdayaan juga ada. Cuman aksentuasinya berbeda. Kalau masyarakat marginal, kemampuan kalian mendampingi masyarakat yang sedang memperjuangkan keadilan, kesamaan hak dan keadilan. Kalau di pemberdayaan masyarakat, kalian akan diberikan keterampilan bagaimana masyarakat berdaya, kreatif, bisa berdaya, punya teknologi bagaimana membangun wirausaha, bagaimana mengembangkan potensi budaya lokalnya, bagaimana mengembangkan tradisi budaya lokalnya. Barangkali sementara. Ya, memang nantilah ketemu kita di kampus ya. Kalau hari ini mungkin masih apa itu ya. Nah, nanti ketemu dengan Pak Obi, ketemu dengan saya, ketemu dengan orang-orang yang pakar di bidang ahlinya. Begitu Mas Rizky. Oke. Siapa lagi terus? Tambahan saya tambahkan. Ya, boleh. Jadi gini, ya ada beberapa pertanyaan yang masih masuk ya. Dan beberapa pertanyaan itu sifatnya saya rasa pertanyaan-pertanyaan kebingungan adaptasi ya. Kebingungan adaptasi untuk gimana sih perbedaannya antara sekolah dan di perguruan tinggi seperti tadi di sekolah kan masih ada jurusan IPA, IPS kan seperti itu ya, atau bahkan ini ada yang dari SMK mungkin ya. SMK-nya kan jurusannya macam-macam itu. Sekarang kita tarik seperti ini, bangsa kita, bangsa Indonesia ini sebenarnya adalah bangsa yang sangat kaya sumber daya alamnya.
Ya, dengan kekayaan tersebut ya, masyarakat kita itu harusnya bisa menjadi masyarakat yang maju dan kita juga bisa menjadi negara maju. Harusnya kan seperti itu, kan gitu kan ya. Nah, pertanyaannya sekarang, permasalahannya adalah ya, kenapa masyarakat kita ya tidak bisa maju mengimbangi kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia yang kita miliki seperti banyaknya itu. Kita punya tambang emas, ya. Kita kekayaan laut kita juga banyak ya. Bahkan ada lagu itu ya, Kus Plus itu juga membuat lagu ya, hutan dan kayu dan batu ya dilempar pun ya, kayu aja kita lempar aja itu bisa tumbuh ya dengan mudahnya di wilayah kita Indonesia ya. Sumber daya alam kita sangat melimpah, sangat kaya, tetapi SDM-nya atau sumber daya manusianya kita menjadi PR tersendiri lah. Inilah fungsi dari beberapa calon-calon sarjana pekerja sosial ya, memberdayakan masyarakat-masyarakat ini ya untuk bisa maju ke depannya. Kalau kita berpikir Singapura ya, Singapura itu adalah negara kecil ya. Bahkan sekabupaten Jember luasnya masih luas Kabupaten Jember, daratannya ya, masih luas Kabupaten Jember. Tetapi kenapa dengan negara sekecil itu mereka bisa menjadi negara yang maju ya? Karena mereka mampu mengoptimalkan ya sumber daya manusia yang mereka miliki ya, tanpa atau dengan mengesampingkan sumber daya alam yang mereka miliki. Kalau mereka warga Singapura itu kalau boleh iri, mereka sangat iri sekali dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Bahkan untuk membangun bandara pun ya, bandara yang ada di Singapura yang terkenal itu Bandara Changi International Airport itu ya, itu untuk membangun bandara itu mereka mengekspor pasir ya dari mana? Dari Indonesia ya. Untuk apa ya? Untuk meratakan apa namanya itu ya, mereklamasi ya, mereklamasi pantai-pantainya mereka karena udah nggak cukup untuk membangun bandara lagi ya. Jadi pantainya dirubah jadi daratan. Nah, pasirnya itu dari mana? Dari Indonesia. Begitu kayanya kita. Jadi bandara yang terkenal di Singapura itu sumbangsihnya dari sumber daya alam yang ada di Indonesia pasirnya. Nah, calon-calon pekerja sosial seperti kalian ini nantinya diharapkan mendampingi masyarakat yang kurang paham, tertinggal ya, tertinggal dalam prospek kemajuan. Sebenarnya masyarakat kita Indonesia mereka sudah memiliki potensi ya untuk menjadi maju sendiri, untuk mengembangkan wilayahnya sendiri, tetapi kadang mereka tidak sadar ya. Masyarakat kita lebih banyak atau cenderung menjadi masyarakat yang konsumtif ya, mau saja menerima ya. Contoh sederhananya saja ketika ada bantuan dari pemerintah, rebutan kadang, bahkan sudah tidak ingat lagi dengan siapa anaknya ya, siapa tetangganya, siapa ibunya, sampai anak yang digendong itu ketika antrian sampai ada yang meninggal itu kalau kalian lihat di televisi itu ya. Ini sangat tidak manusiawi kita itu. Hal-hal yang seperti itu saja diperebutkan kan gitu kan ya. Itu gambarannya ya. Ada beberapa lagi yang masuk pertanyaan. Ini sebenarnya saya ingin interaksi langsung ini ya, tetapi banyak yang menuliskan via chat ini ya. Pengen ya. Nah, enak gini Sandi ya. Silahkan Sandi memperkenalkan dari mana nanti ya Sandi ya, biar enak interaksi. Kenalkan, nama saya Sandi Bayu Pratama. Oke. Saya dari Jember. Bermana Sandi? Lulusan tahun 2019. Jember mana? Saya Sandi? mau bertanya, apakah ketika kuliah online akan mengurangi pengalaman kuliah ketika kuliah biasa? Kan PMI ini lebih ke arah ke masyarakat, yang artinya kita berinteraksi sosial kepada masyarakat. Ketika kuliah online, apakah itu akan mengurangi interaksi kita atau pengalaman kita untuk merasakan terjun bebas ke masyarakat? Terima kasih. Enggak, Gus Wanani mau menjawab dulu.
apakah ketika pembelajaran online ini, karena prodi kita, prodi PMI ini interaksinya langsung praktek pada masyarakat konkretnya, apakah pada saat pembelajaran online ini akan mengurangi Pak esensi dari kita langsung belajar atau terjun ke masyarakat? Mas Andi, jangan khawatir ya, bahwa kurikulum kita dirancang memang bahwa akan ada penugasan-penugasan yang tidak mengurangi bagaimana model pembelajaran kita ketika luring. Daring ini itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkreasi dan langsung dibimbing langsung dengan dosennya, dan akan lebih fleksibel. Kalian akan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan riset, untuk melakukan menguji konsep-konsep mata kuliah yang diajarkan oleh dosen, langsung dipakai bagaimana melihat persoalan-persoalan yang sedang berkembang di masyarakat. Insya Allah nanti mata kuliah kita dirancang bahwa ada sekian persen dari mata kuliah itu untuk langsung praktek riset di masyarakat. Jadi jangan khawatir. Ya memang hari ini kita masih belajar karena ini hal baru dari ini. Tapi justru kasus KKN kemarin misalkan yang daring, kita bisa melihat bagaimana kakak-kakak kalian lebih kreatif. Lewat video mereka melakukan riset, mendampingi masyarakat. Dan justru yang menarik sih banyak dari teman-teman PMI, karena mereka terbiasa mendampingi di pengajian, mendampingi masyarakat di pinggiran sebuah kota yang banyak sampahnya. Mereka bisa kemudian menemani mereka bagaimana mengolah sampah dengan baik. Ada yang kemudian mereka punya keahlian hidroponik gitu. Ada yang punya keahlian ternak kelinci. Nah, justru mereka memberikan pelatihan pengajaran kepada masyarakat di mana mereka berKKN. Nah, itu manfaat dari daring. Jadi jangan khawatir Mas Andi, jangan khawatir bahwa kurikulum kita sudah disebutkan bagaimana sekian persen memang harus ada terjun langsung di masyarakat melakukan penelitian, buat laporan-laporan. Dan hari ini laporannya lebih jujur karena mereka harus buat film, mereka harus melakukan reportase, mereka harus observasi di tempat gitu. Dan insya Allah itu akan lebih menarik. Jadi jangan khawatir. Gitu. Ya, alhamdulillah rasanya ini kita sangat-sangat disambut oleh mahasiswa kita, Gus. Artinya banyak yang bertanya itu kan berarti banyak yang respon kepada prodi kita ini, Gus. Sampai-sampai khawatir bagaimana nanti ketika pembelajaran daring ya, apakah kita masih mendapatkan pembelajaran semenarik kakak-kakak tingkat kita ya, yang langsung terjun kepada masyarakat ya. Jangan khawatir seperti yang sudah disampaikan oleh ketua prodi kita ya. Justru ketika kita online ya, kita bisa langsung belajar memberdayakan masyarakat sekitar kita. Contoh sederhana saja. Contoh sederhana yang sangat amat berat ya. Ini yang sudah saya lakukan pengalaman pembelajaran daring kemarin dari rumah ya. Ada yang namanya KKN-DR. Jadi KKN dari rumah masing-masing. Jadi mereka melakukan KKN di sekitar rumah mereka masing-masing. Wah, itu mudah sekali Pak. Kata siapa mudah ya, untuk mengembangkan, untuk memberdayakan wilayah masing-masing, rumah kita, domisili kita, tempat kelahiran kita, itulah yang sangat sulit sekali bahkan ya, bahkan sosok Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu ya, untuk ya mengemban keislaman di kota kelahirannya saja beliau kurang sanggup ya, sampai-sampai beliau hijrah ke Madinah kan gitu kan ya. Ini tantangannya sangat amat sekali di kota kelahiran itu. Jadi ketika kalian nantinya untuk memberdayakan masyarakat sekitar, sejarah-sejarah lahirnya kalian sejak kecil itu sudah terekam oleh masyarakat. Oh ini loh Sandi, Mas Sandi yang dulu ngompolan ketika kecil kan seperti itu kan ya. Ini contohnya saja ya. Ketika kecil dulu nangisan, ketika kecil dulu jatuh seperti ini seperti itu. Masa sekarang mau memberdayakan saya? Masa sekarang mau memberi pelatihan kepada saya? Itu rekam jejak ya, ketika kita lahir mulai kecil hingga sekarang itu terekam oleh masyarakat. Disitulah tantangannya gitu loh. Disitulah ujian ketika kita mau memberdayakan lingkungan rumah ya.
lingkungan desa kita masing-masing. Ini yang sangat amat berat tentunya untuk memberdayakan lingkungan sekitar rumah kita. Justru ketika kita terjun ke lingkungan orang lain ya, mereka tidak memvonis ya, tidak ada rekam jejak memori mereka terhadap siapa kita sejak kecil kan gitu kan ya. Disitulah kita merasa aman, disitulah kita merasa mudah untuk memberdayakan masyarakat biasanya. Nah, seperti contoh yang tadi ke kampung zakat itu ya, anak-anak biasanya saya suruh wawancara itu ke masyarakat ya, ketika wawancara sudah langsung membaur sudah kepada masyarakat. Itu ya Mas Andi ya, jangan khawatir ya Mas Andi dan teman-teman adik-adik mahasiswa yang lainnya. Jadi pembelajaran kita nanti meskipun dari rumah, jangan khawatir kalian tidak akan mendapatkan ilmu langsung terjun ke masyarakat ya. Dan tentunya kita berdoa bersama-sama supaya bencana atau wabah penyakit COVID ini segera musnah ya dari bumi kita ya, dari khususnya di negara kita yang sekarang sudah peringkatnya nomor 4 kalau tidak salah, nomor 4 atau nomor 3 gitu ya, terbesar di dunia ya bahkan. Sehingga ketika COVID ini sudah berakhir ya, kita bisa melaksanakan pembelajaran offline kembali di sini dan juga bisa terjun kepada masyarakat, belajar bersama mereka ya. Itu. Dan juga ini saya rangkum tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ketika kalian di semester 1 di awal-awal itu mata kuliahnya masih bersifat umum. Ya, ini umum. Ya. PKN, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini semua prodi sekampus rata-rata menempuh mata kuliah ini, gitu loh. Semua prodi. Jadi ini masih mata kuliah umum. Semester 2 ya sudah mulai masuk ya mata kuliah prodi ya, seperti tafsir dan hadis pengembangan masyarakat itu. Bagaimana pengembangan masyarakat kita kaitkan dengan Al-Qur'an dan hadis ya. Kemudian filantropi Islam. Semakin ke belakang semesternya ya, semakin masuk ke mata kuliah prodi sudah. Ya, itu semester 4 ada community development sudah, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial. Ini rata-rata materi-materinya atau mata kuliahnya kalau kita tidak diimbangi dengan praktek ya, action di lapangan ini tidak kurang berkesan saya rasa ya. Makanya Mas Sandi tadi khawatir, Pak, saya tidak akan mendapatkan ini Pak ketika nanti pembelajarannya daring. Jangan khawatir ya. Nah, semester 5 juga seperti itu, semester 6 juga seperti itu. Oke, itu cukup ya Mas Andi ya. Ada lagi banyak yang bertanya ini Gus, tapi waktu kita sudah habis ini ya. Satu aja Gus, satu aja ya. Satu, yang terakhir ini dari Bali Gus, ini jauh-jauh dari Bali Gus. Yobi NA ya dari Bali ingin bertanya Pak, sebagai maba yang akan menghadapi PMI, skill dan karakter apa yang harus kita kuasai agar dapat menyelesaikan tugas dan pendidikan dengan baik? Kita harus menjadi mahasiswa seperti apa? Oke. Yobi. Seorang pemberdaya, seorang pekerja sosial itu mereka harus punya karakter mau menemani, mau belajar bersama dengan masyarakat. Mereka harus menjadi seorang partisipatoris. Jadi mereka harus menjadi fasilitator. Anak PMI harusnya dia mau belajar bersama dengan masyarakat, bukan menggurui, bukan fakultas keguruan, kemudian menggurui, merasa lebih bisa. Sehingga kemudian seorang pemberdaya itu, seorang social worker, mereka mampu memberdayakan masyarakat, tapi masyarakatlah yang harus berdaya dengan mandiri, bukan tergantung. Nah, karakter ini yang karakter bisa memfasilitasi, bisa memberdayakan, bisa mendampingi, bisa membangun bersama dengan masyarakat, itu yang akan diasah dan nantinya akan menjadi sebuah keahlian yang nanti manfaatnya di masyarakat.
jadi pemberdaya, seorang pekerja sosial yang bisa memberikan fasilitasi, yang bisa membangun keadilan bersama dengan masyarakat. Karena memang titik masuk seorang volunteer, seorang pekerja sosial itu adalah masuk pada masyarakat yang rentan, masyarakat yang banyak masalah. Mereka hadir membawa seperangkat nilai-nilai risalah kenabian yang diusung oleh Nabi, sama seperti misi Rasulullah, membangun risalah kenabian, melawan kezaliman, melawan kejahilian, sampai membangun peradaban baru. Makanya sebutannya adalah mengembangkan masyarakat Islam, membangun masyarakat Islam sesuai dengan kitab-kitab yang diimpikan oleh Rasulullah, membangun negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu skillnya. Hingga seorang anak PMI, mereka dimanapun tempat, mereka selalu dibutuhkan. Karena misi pertamanya adalah membangun kemanfaatan, bukan mencari manfaat, tapi memberi kemanfaatan. Memberdayakan, bukan memperdayai. Ya. Mendampingi, bukan menjadi pendamping, tapi menjadikan diri kita sebagai pendamping siapapun, dimanapun. Nah, itu skill dan karakter yang harus dimiliki oleh. Nah, itu semua dilakukan tanpa akhlakul karimah, tanpa kearifan, tanpa kesalehan, tanpa pengetahuan yang umum itu akan tercapai. Maka sepanjang ada kesempatan masih belajar 4 tahun, 3 tahun setengah ke depan, ayo kita asah, kita asuh, kita tajamkan skill dan keahlian itu supaya nanti di masyarakat kalian akan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara ini. Barangkali seperti itu. Ya cukup ya. Itu dari Bali ya, dari beberapa adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah antusiasnya begitu meledak-ledak ini Gus, sampai waktu 1 jam yang diberikan ini kurang rasanya ya. Nanti bisa bersambung lagi via media sosial ya. Silahkan tanya nomornya atau mau di-share Gus itu Gus, nomor HP. Oke, nomor HP. Ya. Tolong catat nomor HP saya. Ya. Bisa nomor HP Pak Ponani, ketua prodi kita ya. Catat di grup Rul. 081 331 212 266 081 331 212 266. Yaitu nomor ketua prodi ya. Nomornya Pak Obi? Ya, nomornya ya Pak Obi ya. 081 216 353 081 216 353 123. Tak lupa saya sampaikan ini ya. Jangan lupa di sesi keempat ini kalian mengisi link presensi ya yang sudah saya share di Chat. ya. Absen ya. Di absen, silakan nanti diisi absennya. Oke, untuk mengakhiri ya temuan kita keprodian, saya yakin masih banyak ya. Kan silakan bisa berlanjut ya via media sosial boleh ya. Misalkan jika bertanya nanti silahkan tampilkan atau mengetiknya yang sopan ya, yang penuh dengan tata krama ya. Untuk mengakhiri kita, sebelumnya kita foto sesi dulu ya. Ini akan saya screenshot ya. Silakan tampilkan fotonya Siti Munadiroh. Mana ini belum ada ya. Akan saya screenshot, ada 3 layar ini ya. Gantian tangannya dulu mengepal semangat. Tangan PMI. Di screenshot. Mana semuanya di videonya dibuka semuanya. Ya. 1, 2, Kita screenshot. 3. Masih di layar 1. Tunggu dulu sebentar. Ya. Untuk absen. Semuanya Lisna Maya. Layar 2. Belum. Lisna Maya. Tangannya masih tetap mengepal.
List namanya mana? Nggak ada? Mana list? Tidur kalau list namanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar, kurang 1, slide ketiga. Ada 3 slide. Soir, Mahali, Eva. Mana? Syahsa Fitri. Tangannya, kepalan tangannya mana? Kepalan tangan PMI. 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke, nanti akan langsung ya dipandu oleh Pak Hayan Najih, ini sudah masuk sepertinya. Muhammad Hayan Najih atau Pak Sofyan nanti ya akan membahas tentang iklim atau ciri belajar di perguruan tinggi. Kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami itu saja. Apabila ada kesalahan kita harap maklum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terus. Terus Pak Sofyan kan pakai ini kan tetap kan? Lanjut orang. Pak Sofyan masih tetap pakai ini kan? Zoom. Ajaran selanjutnya apa ya? Tendung. Lah kau tidung lo. Ngopi. Iya lagi. Ajaran selanjutnya apa kemarin? Moderator. Tahu. Moderatornya. Iya. Nggak ada. Tadi ada nyoba aja. Ya tetap saya sambil menunggu katanya. Pak Hayan Najib. Tes, Pak Hayan, moderator sesi selanjutnya. Pak Hayan, Pak Najib. Pak Hayan Najib. Waduh, macam Mas Hayan sudah di lantai berapa, Mas? Oh ini Pak Sofyan, nggih. Pak Sofyan sampun. Monggo Pak Sofyan. Bisa dimulai. Ini yang moderator sinten Pak Sofyan, Pak Hayan nggih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Sofyan ya, adik-adik kita sangat semangat sekali Pak Sofyan. Pak Hayan Najib. Oke. Mas Yofi. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes Pak Hayan Najib. Mas Obi. Nggih Pak Sofyan. Siapa nulis?